Hai kalian para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah giliran kalian para Aries untuk bacaan, dan sekarang bacaan tarotnya untuk tahun 2024 ya. So next year. Walaupun next year-nya udah tinggal berapa hari lagi, mungkin kalian sudah menyiapkan bagaimana kegiatan kalian di akhir tahun dan lain sebagainya. Ya, it's up to you ya. My dear Aries, saya akan buka kartu-kartunya dan tiga kartu yang pertama adalah awal-awal tahun, tiga kartu yang terakhir adalah akhir-akhir tahun, yang di tengah adalah pertengahan tahun. Gitu aja ya. Karena saya mau bikin 12 kartu juga mejanya sempit. Jadi secara garis besar gitu aja ya. Dan kartunya tidak akan saya buka secara terbolak-balik. Jadi semuanya secara terbuka. Oke, secara seperti ini. Cool. Dan kartu yang berikutnya adalah dari kartu tarot yang lainnya. Untuk apa halangannya dan juga apa pesannya gitu ya. Oke, untuk bulan-bulan pertama di tahun 2024 kalian punya Knight of Pentacles, kemudian Nine of Pentacles, dan the Four of Wands. Satu-satunya major arcana di sini adalah Magician, manifestasi. So, manifestasi ini bukan berarti kalian harus melakukannya di tahun 2024, tapi harusnya sudah kalian lakukan sejak saat ini. Jadi kalau misalnya hal tersebut baru mau kalian lakukan sekarang, ya nggak apa-apa, belum terlambat juga gitu. Tapi what you wish will come true, of course, karena ada itu, dan itu karena ada the magician, dan itu baru antara pertengahan sampai akhir tahun ya. Oke, awal-awal tahun 2024 banyak kesempatan datang dalam hal karir, keuangan, dan bisnisnya si Aries. Ini sudah terprediksi sejak bacaan bulan Desember sih sebenarnya, dan saya sudah mengatakan hal tersebut ulang-ulang di bacaannya Aries. Jadi kalau ada Aries yang belum sempat ngelihat bacaan bulan Desember, monggo silahkan, atau bacaan-bacaan sebelumnya. Memang ada kesempatan itu datang ya. Kesempatan di bidang keuangan, baik itu karir maupun seperti yang saya bilang tadi, bisnis mungkin ya. Intinya kesempatan itu datang. Terus apa yang menjadi penghalang kalau ternyata itu datang tapi tidak sepenuhnya? Kalau saya sih yakin datang, tapi tentu saja kadang-kadang datang tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Oke, kalau itu yang terjadi karena ternyata halangannya apa ya? Coba kita lihat. Three of Wands sama Pentacle. Three of Wands. Halangannya adalah kadang-kadang cita-citanya setinggi langit, wishnya setinggi langit, tapi usahanya tidak sesuai dengan itu gitu. Jadi memang yang harus diusahakan oleh kalian para Aries adalah lebih keras aja, dan nggak perlu kayak nggak enak, begini, begitu gitu, enggak. Kalian tuh kan kekeh sumekeh ya orangnya, jadi ya tetap saja disesuaikanlah dengan keadaan gitu loh. Kalau misalnya
ya saya hanya rakyat jelata misalnya gitu ya, saya Aries dan saya rakyat jelata yang nggak tiba-tiba ngimpi mau jadi siapa gitu, misalnya pemimpin negara kan. It's like nggak sebegitunya gitu kan. Kan tahapan-tahapannya tuh ada. Nah, tahapan-tahapannya itu yang perlu kalian pikirkan sih sebenarnya, practically aja apa yang kalian inginkan. Tapi awal-awal tahun memang banyak banget kesempatan itu, dan sebenarnya kesempatan-kesempatan yang datang itu sesuai dengan mimpi kalian. Sebenarnya sesuai. Cuma perjalanannya gimana gitu, perjalanan dalam menjalankan itu. Dan pesan dari Oceanic Tarotnya apa, coba kita lihat, ada pesan nggak? Generosity, Six of Pentacles. Oke, lebih banyak mengutamakan kemurahan hati ya, my dear Aries. Lebih membuka diri kali ya, lebih peduli dengan sesama, pesannya itu. Oke, masih di awal-awal tahun, ada Nine of Pentacles. Di samping kabar, hasil yang kalian dapatkan di awal-awal tahun juga lumayan nih. Lumayan, mungkin project-projectnya udah mulai masuk dan akhirnya jadi PO dan akhirnya jadi sebuah pembayaran dan akhirnya jadi hasil gitu. Dan ya memang kabarnya bahkan terus-menerus datang, kabar-kabar baik terus-menerus datang di kehidupannya Aries di awal-awal tahun ya. Kabar-kabar tentang karir, keuangan, dan bisnis ini masih Pentacles ya. Masih Pentacles. Five of Wands-nya juga terbalik. Beberapa yang masih riweh di tahun 2023 bahkan udah mulai satu persatu ngilang deh tuh yang riweh-riweh. Udah mulai agak lumayan lega ya. Yang riweh, kemudian dalam tanda kutip ya, pertikaian dengan pihak lain itu juga udah mulai diredam ya. It's good, bagus, karena udah mulai bisa teratasi sih segala permasalahannya itu gitu. Rintangan-rintangan itu sudah mulai bisa diatasi di awal-awal tahun. Dan pesannya Four of Cups ini boredom, kebosanan. Jangan sampai ini yang mempengaruhi kalian, kebosanan ini, sehingga kaliannya jadi kayak aduh masih yang itu-itu aja ya. Enggak sih, sebenarnya udah mulai sedikit demi sedikit berganti ya dalam urusan karir, keuangan, dan bisnis ya. Ini terutama karena masih di Pentacles ya, masih di urusan karir, keuangan, dan bisnis. Oke, kalau ada kebosanan di dalam diri kalian ya, itu yang harus kalian atasi ya. Karena memang sebenarnya kalian itu punya tekad yang sangat kuat, segitulah keras kepalanya seorang Aries, dan itu bagus, bagus banget. Nggak ada lah yang bisa menggoyahkan kalian sih sebenarnya. Kalian kuat banget ya. Kuat dalam hal pikiran, ketetapan hati gitu loh maksudnya. Oke. So ya. Selanjutnya masih di awal-awal tahun itu, tapi udah mendekati pertengahan ya. Ada untuk Aries yang masih ada di hubungan yang belum ada kepastian, ada petunjuk atau ada jalan untuk memastikan hubungan itu menjadi lebih solid ya. Hubungan terutama kayak percintaan, tapi ini nggak selalu, karena ini general reading ya, tidak selalu tentang percintaan. So memang benar di awal-awal tahun sampai pertengahan itu jalannya lumayan, kalau untuk percintaan ya lumayan ada, terbuka lah kesempatan itu. Gimana untuk Aries yang sudah mempunyai pasangan? Nah itu malah makin bagus, malah makin banyak jalan terbuka untuk kalian bisa menyatukan visi dan misi kalian. Dan untuk beberapa kalian yang bertanya apakah akan membaik hubungannya, iya membaik hubungannya. Terutama kalau Aries sudah punya ketetapan hati, dia tuh nggak gampang tergoyahkan ya, kecuali pihak sananya yang goyah, jadi kalian juga ya udah ngapain gitu kan. Oke, dan oh ya, Knight of Swords-nya terbalik, bukan orang baru ya, berarti ini Aries yang sudah bersama-sama dengan seseorang.
Kalau dalam hal percintaan ya pasangannya, kalau dalam hal karir keuangan dan bisnisnya adalah ya pasangan bisnisnya atau rekan kerja, atasan atau kolega dan lain sebagainya. Hubungannya akan membaik di mendekati pertengahan tahun ya Aries. That's good. Banyak jalan terbuka untuk kalian meneruskan hubungan ini menjadi lebih solid, menjadi yang mau menikah. Ada yang nanya itu ya, mau menikah bisa nanti di awal-awal tahun ya. Awal-awal tahun. Iya, tapi mendekati pertengahan, jadi kayak pertengahan kan Juni, setelah Lebaran kali ya. Setelah Lebaran kan April tuh pas kalian lagi ulang tahun tuh Lebaran ya. Growth, okay, Ace of Wands, bahkan bertumbuh ya. Untuk soal hubungan tuh akan ada pertumbuhan di bulan-bulan sebelum Juni tuh ya, April lah, pada saat April Mei, pada saat kalian lagi ulang tahun tuh justru akan lebih solid sih hubungannya, baik hubungan pekerjaan maupun hubungan percintaan. Bagus ya. Oke. Kalau pertengahan tahun kalian bakalan kerja sendiri nih, maksudnya nggak bisa ngarepin orang lain untuk bekerja sama dengan kalian karena memang segala sesuatunya tergantung sama kalian. Lebih banyak kalian mengusahakannya akan lebih baik gitu. Campur tangan orang lain justru nggak bagus sih, karena di sini di Eight of Pentacles ini like you have to do it by yourself. Kalian harus mengusahakannya sendiri. Kalian cukup cerdas untuk memikirkan hal ini, bahkan kalian cerdas dan kalian kuat dan kalian mampu untuk melaksanakannya. So di pertengahan tahun sekitar bulan Mei Juni itu beberapa pekerjaan memang harus diselesaikan dan dilakukan sendiri. Nggak bisa Aries tergantung sama orang lain. Nanti orang lain ngerusui, iya. Nanti konflik lagi, iya. Jadi nggak usah lah ya. Udah sendiri aja gitu. Gimana soal hubungan? Sama. Hubungan itu tergantung kalian sih Aries. Kalau kalian masih mau mempertahankannya, tentu saja itu bisa dipertahankan. Hubungan bisnis gimana? Hubungan bisnis juga bisa bertahan kalau kalian mau mengusahakan itu sendiri dan tidak tergantung dengan si pihak sananya gitu. Memang terlihat Aries sendiri yang akan bekerja keras di pertengahan tahun ya. Halangannya ada nggak? Coba saya lihat halangannya apa di pertengahan tahun. The word semesta ini bukan halangan kalau saya bilang, karena posisinya bagus. Terbuka banyak kesempatan, banyak pintu kemungkinan dan opportunity ya, kesempatan yang datang untuk kalian dan didukung sama semesta. Jadi justru gini ya Aries, di bulan-bulan Mei Juni gitu, pertengahan Mei Juni Juli gitu, justru kesempatan yang terbuka itu tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Ini menuntut kemampuannya kalian para Aries, kemampuan kalian untuk melakukan semua hal ini dengan sendiri gitu. Oke, kalian bilang ya gimana mau sendiri, kan saya punya rekanan bisnis dan lain sebagainya. Benar banget. Tapi decision makernya atau yang menentukan keputusan tersebut adalah kalian Aries. Dan ya tentu saja. Kenapa? Karena menurut semesta juga kalian lah. You will be the one, kalianlah orangnya gitu, bukan orang lain, bukan pihak lain, bahkan bukan pihak-pihak yang bekerja sama dengan kalian baik tentang kehidupan personal maupun profesional ya. Kalianlah yang menentukan, penentunya, titik penentunya adalah kalian, dan kalianlah yang harus mengusahakan itu gitu. Tapi kan selama ini kalian selalu seperti itu ya, mengusahakan hal itu sendiri. Bahkan kalau ada masukan juga belum tentu kalian terima kan. Ya udahlah, memang kalian seperti itu dan itu bagus. Itu bagus, itu bukan dalam konotasi yang negatif. Itu bagus. So di pertengahan tahun itu memang menuntut kerja keras dari kalian untuk mengusahakan segala sesuatunya, dan segala sesuatunya itu bisa berlangsung baik jika kalian mengusahakannya sendiri justru. Pesannya
self reflection ya. Pesannya the judgment, self reflection. By the end kalian akan tahu kok siapa yang lebih kompeten. Dan kalian udah tahu dari pertama bahwa yang lebih kompeten itu diri kalian sendiri dalam mengusahakan sesuatu. Bahkan di pertengahan tahun kalian akan dikasih klarifikasi bahwa nih loh hidupnya kalian di tahun 2024 nih seperti ini gitu. Kayak nggak peduli sih dunia bergoncang atau apapun yang terjadi di sekitar kalian, toh kalian akan tetap mendapatkan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di benak kalian. Jika kalian mempunyai banyak kesulitan atau rintangan di tahun 2023, pertengahan tahun 2024, justru kalian akan mendapatkan jawabannya. So that's good, bagus banget. Yang selanjutnya, ini satu-satunya major arcana di bacaan ini adalah manifestasi. Ini kartunya strong, kuat. Ini kartu yang sangat kuat. Kartu yang menunjukkan bahwa segala keinginan kalian, manifestasi kalian di tahun sebelumnya, itu akan mendapatkan hasil di tahun 2024. Nothing is possible, my dear Aries. Segala sesuatunya itu kalian bisa dapatkan dan bisa kalian usahakan, bahkan mendapatkan hasil yang luar biasa itu dari awal sampai akhir tahun ya. Awal-awal tahun kesempatannya yang datang, tapi terwujudnya memang setelah pertengahan tahun. Nggak apa-apa ya. Yang penting kan kalian udah mengusahakannya. Dan sepanjang 2023 kalian sudah memanifestasikannya. Kalau kalian bilang, enggak mbak, kemarin saya terlalu mager untuk melakukan hal itu karena ini dan itu, nggak apa-apa, belum terlambat. Sekarang waktunya. Manifestasinya dari sekarang dan kalian mendapatkan hasilnya di 2024. So, ya memang tidak langsung instan tentu saja, terutama untuk kalian-kalian yang sekarang 2024-nya belum datang, kalian udah mager duluan. Yang sekarang ini monggo silakan diperhatikan bahwa kalian atau diusahakan juga diusahakan dan diperhatikan bahwa kalian bisa mencapainya di 2024 tentu saja. Dan ini terjadi di pertengahan sampai akhir tahun. Jadi di awal-awal tahun, untuk kalian yang belum bisa memanifestasikan apa yang ingin kalian dapatkan di 2024, monggo silahkan. Dapatnya agak ke akhir tahun, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting dapat. Yang penting ada hasilnya kan. Oke, kemudian apakah ada halangannya? Bordong lagi. Ini yang perlu kalian perhatikan sih di 2024. Kartu Four of Cups-nya 2 kali muncul, ya kan? Jadi intinya kalau kalian di 2024 dilanda kebosanan dan merasa ini loh hidup saya kok nggak berubah-berubah. Nah, terus kalian bosen, akhirnya diem nggak ngelakuin apa-apa. Justru itu tidak akan menghasilkan apa-apa tentu saja. Ya make sense dong, ya kan? Boredom ini halangannya. Boredom di 2024 untuk Aries itu adalah halangannya, karena udah 2 kali nih kartunya muncul. Jadi ya sebaiknya dari sekarang nih kalian udah mulai siap-siap. Jangan sampai saya bosen ya melakukan hal yang kayak itu aja tapi kayaknya belum ada hasilnya. Hasilnya ada, kesempatannya ada, tinggal diolah aja. Dan kalian benar-benar menyatukan seluruh energi positif kalian untuk mendapatkan hal terbaik di hidup kalian di 2024. Achievement, banyak kok achievement ya. Pertengahan sampai akhir tahun banyak yang kalian dapat sebagai achievement, terutama untuk kalian para Aries yang sudah mulai dari 2023 memanifestasikannya, maka didapat di 2024 gitu. Makanya saya bilang jangan bilang saya belum karena saya mager. Jangan bilang kayak gitu ya. Enggak. Beberapa Aries yang saya lihat di kehidupan nyata tuh punya banyak tekad untuk adanya perubahan di 2024. Tapi karena ini general reading, saya tidak bisa spesifik menyebutkan hal tersebut ya. Kalau yang personal reading tentu saja
akan spesifik saya katakan. Knight of Wands juga datang lagi di bulan 2024 lagi, karena saya bilang kalau Knight of Wands itu tuh hal-hal yang masih ngikutin kalian di 2023 itu masih ngikutin. Jadi masih ngikutin kalian di 2024. Kenapa masih ngikutin? Karena tentu saja masih berhubungan dengan apa yang kalian lakukan di 2023, karena yang terlihat adalah bukan sesuatu hal yang baru loh, my dear Aries, tapi sesuatu hal yang memang kalian banget udah kalian lakukan, udah kalian usahakan, dan di 2024 kesempatannya datang, tapi yang masih yang itu-itu aja ya. Maksudnya bukan hal yang bener-bener baru gitu, kayak 180 derajat baru, enggak kayak gitu. Karena memang hal-hal itu yang expert sih kalian cukup expert di situ gitu. Look, bahkan hal-hal yang sudah kalian lakukan selama ini itu akan membawa kebahagiaan untuk kalian di 2024 gitu. Jadi datang bukan untuk menggagalkan semua goal, visi dan misi kalian, justru sebaliknya. Hal itu datang lagi karena memang yang seperti saya bilang, kalian banget gitu. Kalian banget apa yang kalian lakukan sekarang, entah itu usaha, entah itu pekerjaan, entah itu apa, itu tetap itu gitu. Jadi di 2024 tuh bukan sesuatu yang baru banget, misalnya tadinya kayak sekalian pekerja apa terus tiba-tiba jadi apa, atau tadinya pengusaha terus tiba-tiba jadi pekerja, enggak kayak gitu. Jadi emang bener-bener yang udah kalian laksanakan sekarang ya kembali lagi di 2024. Walaupun kesempatannya datang, tapi masih yang seputaran itu aja. Balance, justice tuh, bahkan ada keseimbangan, karena itu yang menyeimbangkan hidup kalian. Hal-hal yang memang kalian banget itu yang memang menyeimbangkan hidup kalian selama ini gitu. Bahkan di 2024 akhir-akhir akhir-akhir tahun, kehidupan Aries justru lebih balance, lebih teratur, lebih terarah, lebih tahu arah tujuannya kemana. Mimpi kalian juga bakal bisa dicapai di 2024 karena keseimbangan ini. Walaupun di akhir-akhir tahun ya, bukan di awal tahun. Awal tahun itu kesempatannya, awal tahun itu usahanya, awal tahun itu kerja kerasnya, akhir-akhir tahun bakalan dapat sesuatu yang besar. Look, ini 3 kartu bagus semua ya. Ya, ada Knight of Wands, The Sun, kartu kebahagiaan, dan The Justice. Udahlah, untuk masalah legalitas dan lain sebagainya kalian bisa mendapatkan keadilan di situ, dan untuk balancing your life, menyeimbangkan hidup kalian pun sama. Oke. Terus akhir tahun, banyak banget yang datang di kehidupan kalian, gak usah takut. Kesempatan, opportunity, pilihan, bahkan banyak hal yang datang di kehidupan kalian, tapi bukan untuk menyakiti kalian. Ini justru datang karena memang udah waktunya untuk datang. Kalau selama ini kalian ngerasa gak ada kesempatannya ini sampai akhir 2023, dan lihat 2024 kalian punya banyak banget hal yang bisa kalian lakukan. Bahkan di akhir tahun masih datang-datang juga. Akhir tahun malah lebih dinamis. Jadi kalau saya lihat, jadi kayak bukan turun sih, begini gitu ya, naik ya. Untuk orang per orang beda-beda naiknya seberapa. Ada yang naiknya cuma satu step, tapi ada yang tiba-tiba langsung tetetet gitu naiknya ya. Tapi ya untuk Aries secara general memang naik banget. Halangannya Seven of Swords, sawang sinawang. Kalau saya ngelihat Seven of Swords di kartu yang ini, saya selalu senyum-senyum karena saya ingat kata-kata itu, sawang sinawang, yang terlihat oleh orang tentang orang lain jauh lebih baik, padahal belum tentu gitu. Ya, hidup kalian juga sebenarnya baik-baik saja, cuma nggak kelihatan aja oleh kalian. Tapi hal-hal yang menyerbu kalian di akhir tahun itu hal-hal yang luar biasa bagus kok sebenarnya. Oke? Dan pesannya prosperity tuh kan akan membawa kalian pada kemakmuran. So ya, seperti yang saya bilang tadi, hidupnya
kalian para Aries bukan flat, tapi dia begini naik gitu. Alurnya naik di tahun 2024. Aminin ya yang bagus-bagus. Oke, so mungkin apa yang perlu diperbaiki di tahun 2024 ya. Inner child. Masih ada akar pahit di tahun 2024, jangan lagi ya, itu tuh yang harus disembuhin ya. Apa yang terjadi di masa lalu kalian, di masa kecil kalian, ya udahlah, lepasin aja, maafkan. Oke, maafkan. 3 pertanyaan yang saya akan jawab dengan yes or no. 3 ya, 3 nih karena ini untuk kayak awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun sih, tapi nggak peduli juga sih. Yang penting kalian punya 3 pertanyaan, coba pikirin Aries 3 pertanyaan dan saya akan jawab dengan yes or no. Ini yang satu, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Oke, udah siap belum? Di hold juga nggak apa-apa nih ininya, videonya, sebelum kalian mikirin dulu nih mau tanya apa nih. Gitu ya. Tapi jangan curang, lihat dulu jawabannya baru setelah itu nanya, itu namanya curang. Jangan ya. Udah kalian udah tahu pertanyaannya apa? Oke, karena ini penting nih 2024 masalahnya. Oke. Pertanyaan pertama dijawab dengan yes, walaupun ada penundaan, tapi yes jawabannya, karena itu major arcana. Kemudian untuk yang kedua, no jawabannya, possibility-nya ada tapi no, karena ini lumayan besar, jadi no. Dan yang ketiga, yes, absolute yes untuk yang ketiga. So, ya lumayan lah ya. Walaupun no-nya juga no yang tidak no, absolute no, tapi benar-benar harus dipertimbangkan karena itu besar. Kalau yes yang pertama, ya ada penundaan aja tapi tetap yes. Tapi yes yang ketiga tuh absolute yes. That's really good, my dear Aries. Oke. Dan bentar ya, soalnya kartunya jauh. Untuk monologi oracle card, message-nya adalah have faith in your dream. Punya iman di dalam mencapai mimpi-mimpi kalian. Bagus banget. Itu pesannya. Dan untuk dari Angels Guide, pesannya clear, cancel, and release. Mulai dari sekarang, apa yang perlu di-clearkan ya, diperjelas, apa yang perlu di cancel, apa yang perlu dirilis, monggo silahkan kalian lakukan dari sekarang. Semoga 2024 adalah tahun yang baik sekali dan luar biasa untuk kalian para Aries, dan I'm sure about that, dan saya yakin tentang hal tersebut. Kalau saya yang bukan Aries aja yakin, masa kalian gak yakin ya? Oke, ini adalah hidup kalian. Tetap berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love. Bye-bye.